keberhasilan itu diukur dari kalau sekolahan kudu menang. Oke, Mas Eko. Loh, kok tiba-tiba ada jaketnya, Mas? Ini. Mati listrik yuk. Oke. Ya, Mas Eko tadi kan Mas Eko sendiri juga memformulasikan sebuah metode pertunjukan namanya theater by request. Iya. Kalau seperti Mas Gondol tadi memang dia melalui eksperimen, melalui pencarian akhirnya menemukan metode pelatihan yang memang itu pelatihan reguler ya Mas. Nah, sedangkan di theater by request sendiri kan juga ingin mengajarkan teater cuman dengan cara istilahnya pertunjukan. Nah, sebenarnya gimana sih Mas? Mungkin sedikit mengulik tentang theater by request. Theater by request itu kan pertama dibuat untuk merespon memang sekolah-sekolah yang mereka tidak agak awam dengan teater. Nah, kalau menurut jenengan sendiri gimana sih dulu pertimbangannya ketika memformulasikan theater by request itu, Mas? Oke, kan itu dimulai dari bentuk pelatihan seperti yang disampaikan Mas Gondol tadi. Pertama saya bekerja di P4TK itu karena harus mendiklat guru, melatih guru. Dulu audiensnya kan adalah guru-guru SMKI yang memang berbasis teater, berlatar belakang teater. Sehingga latihan teater dengan model dramatik nggak masalah. Model dramatik itu maksud saya menghafalkan naskah, latihan vokal yo a i u e o kae jarang muni r atau mbah iki teater iki ngapa muni r kan. Mbok ganti lihat nih. Ben mu a i u e o. Kemudian yang tarik nafas, tahan buskuan macam-macam begitu. Oke lah ketika dengan guru-guru berbasis teater ya. Karena mereka belajar di perguruan tinggi teater sebelumnya. Nah, ketika kemudian wilayah kerjanya meluas menjadi semua guru teater baik di sekolah dasar maupun sekolah menengah, itu banyak guru yang tidak berlatar belakang teater. Pertama saya beri metode itu keberatan seperti yang disampaikan Mas Gondol kepada muridnya. Kalau untuk menghafal bayangin aja guru itu tugasnya udah besar ya, udah banyak, terus kemudian masuk ke diklat hanya seminggu suruh menghafal naskah. Ada guru yang suruh menghafal satu kalimat itu 2 minggu nggak hafal loh, nggak hafal. Jadi dia tuh kalau pas latihan biasa gitu hafal, tapi begitu mau kita saksikan bareng-bareng, dia lupa. Ya mungkin karena grogi macam-macam. Nah itu kan nggak terjadi. Lalu kemudian saya coba ubah dengan model improvisasi. Sama macetnya, karena improvisasi itu membutuhkan kecerdasan yang luar biasa sesungguhnya. Karena kita ngomong tanpa dipandu oleh teks. Nah rupa-rupanya ini juga kurang bisa berjalan. Ada orang yang bisa berjalan. Kalau bisa berjalan itu nggak mau mendengarkan yang lain. Sehingga dia ngomong sendiri itu loh. Improvisasi kok ijen loh. Ketika temannya lain jawab, dia jawabnya aneh lagi. Jadi pokoknya nggak berjalan. Kemudian kita coba devising. Devising itu ada treatment, konsep yang sedikit itu lalu coba dikembangkan. Itu juga kurang bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian muncullah ide atau gagasan teater game itu. Sebenarnya teater game itu sudah saya coba pelajari sejak saya mahasiswa. Karena saya tertarik kenapa ada metode namanya teater games. Tapi waktu itu kan aku miskin kan, jadi orang didit lah, gue mangan we angel atau mula akhirnya mendino mau ngombe we lah mangan angel. Ya. Iso. Masuk. Dan aku kan taat pada filosofi Jawa, urip ki mung mampir ngombe. Jangan kudu ngombe, Nah, artinya saya mencari internet juga nggak mungkin, sulit ya. Jadi mencari referensi itu sulit. Nah, ketika saya sudah mulai bekerja, saya cari referensi itu. Sampai akhirnya saya baca sedikit-sedikit. Lalu kemudian di studio teater itu kan banyak teman-teman dari luar negeri yang ikut datang ngelatih. Ikut datang, kemudian tahu, ada latihan teater, saya punya ini. Nah. Itu terjadi ketika saya mulai mencoba teater games. Lalu teman-teman yang dari luar ini, ada yang dari Australia, ada yang dari Inggris ini, loh kok sama ya? Saya dulu di SMA latihannya juga begini. Ya, akhirnya menemukan teman untuk ngobrol. Dari situ kita
kembangkan metode teater games itu dari yang semulanya hanya bermain-main seperti Mas Gondol tadi, lalu kemudian kita benar-benar kita masuki ini permainan ini kalau kita rangkai bisa menjadi pertunjukan kecil loh. Kita coba begitu, begitu. Lalu kemudian muncullah banyak produk dari teater games ini. Jadi saya memberi pelatihan dengan teater games, lalu kemudian saya kembangkan dengan devising. Misalnya ceritanya sederhana, ada orang naik sepeda, nabrak apa? Trotoar. Pitik wae lah. Oh, Nabrak pitik, sing duwe pitik nesu, marah, kan terjadi konflik itu. Lalu ada yang membela si pengendara motor, ada yang membela pemilik ayam. Lalu akhirnya diselesaikan misalnya dengan damai. Nah, bagaimana cerita sederhana ini dikerjakan dengan rangkaian game yang sudah dipelajari tadi, kan ada game gerak, ada game lagu, ada game drama, itu bisa. Akhirnya mereka bisa, oh ternyata lebih mudah begini Pak, macam-macam. Kita coba sampai akhirnya ini kemudian, kalau begitu berarti rangkaian pentas-pentas pendek ini bisa juga diproduksi untuk disosialisasikan kepada masyarakat di sekolah gitu. Lalu mulai tahun 2010 itulah saya dengan teman-teman ini di studio teater membuat teater by request. Mulanya nggak gitu, mulanya itu produk game itu masuk di sejak ya. Nah, produksi game itu kita masukkan di teater beneran ini, tapi di dalamnya ada teater gamesnya, ada ada kelak, ada kriuk, tiga kali produk itu. Belum interaktif itu ya Mas? Game itu belum interaktif. Lalu kemudian, ini kalau dibuat rangkaian game ini menjadi pertunjukan mandiri, itu menurut saya menarik. Dan tapi kalau di diklat itu kan Mas, interaksinya itu natural. Jadi Mas Gondol ini saya pentas, teman-temannya cuma ketawa-tawa wah gitu. Nah, lalu saya mikir bagaimana kalau interaksi ini kemudian kita konsep. Terus kemudian karena ini rangkaian ceritanya banyak ceritanya, pendek-pendek semua, terus kemudian ya idenya itu bagaimana kalau penonton seperti memegang remote TV itu boleh milih itu loh. Akhirnya muncullah teater by request itu. Jadi sebetulnya itu bermula dari teater games dulu ya, itu model yang kita kembangkan, termasuk ketika Mas Gondol jadi peserta diklat itu sudah pakai teater games. Tapi itu produknya dulu kan teater gerak. Karena hampir sebagian besar guru yang ada di situ cuma berpengalaman aja pernah ikut teater, tapi tidak memiliki latar belakang teater. Sehingga waktu itu kan kita mainnya puisi ya. Betul. Puisi digerakkan gitu. Nah, puisinya ini satu orang hanya satu kalimat. Ini kan ada di teater game kan gitu. Satu orang satu kalimat, tapi ada yang dipanjangkan, kemudian ada yang diulang-ulang macam-macam. Cobalah ini buat menjadi gerak. Ternyata menarik juga itu. Ketika itu kita syuting, video cuma berapa menit ya, 4 atau 5 menit itu ternyata menarik juga. Nah, dari situlah muncullah ide nih kalau disosialisasikan ke sekolah, dikemas dengan teater interaktif, di mana penonton bisa memilih dan interaksinya terkonsep, mungkin akan lebih menarik. Nah, muncullah teater by request itu. Oke. Nah, kembali lagi ke Mas Gondol, Mas. Kalau dari Mas sendiri pengalaman selama ini pernah menjadi pelatih teater di sekolah, sebenarnya pasti Mas jenengan pasti menemukan sesuatu ya. Nah, menurut jenengan ketika teater itu disebut baik atau mungkin bagus gitu lah, atau nilai apapun itu yang memang baik nilainya, itu seperti apa sih Mas? Ya, saya selalu menanamkan seperti ini. Nek kalian pentas di panggung itu sedang berlatihan teater, sedang kue guru ajar-ajar. Nek berteater ki ya berarti kue wedangan karo Pak Gondol, ngobrol tentang pentasnya kaya ngopo sesuk kepiye. Bukan masalah menang dan kalah. Nah, teater kuwi urip. Nah, saya mesti tanamkan itu pada anak didik saya. Nah, keberhasilan itu adalah ketika mereka sampai saat ini mengenal saya sebagai sesuatu. Saya tidak mungkin menang, Pak. Saya tidak mau kalau diharapkan menang. Maka kepala sekolah saya jarang dulu Pak Sangkin tuh ngobrol, kurang menang apa-apa Mas. Karena mesti nek kon menang aku wegah. Nah, yang saya tanamkan pada anak-anak saya adalah bermain maksimal. Nek kowe sedang berlatihan, kowe ora apa-apa. Kalah ora apa-apa, Pak Gondol ora nesu. Nek sing nesu kepalane ya ora apa-apa, biasa wae.
di situ sebenarnya Mas. Nek saya keberhasilan itu adalah ketika mereka masih memegang teguh kedisiplinan, senang berteater. Kita yang ngono kuwi. Ya. Nah ini menarik nih Mas. Mungkin aku juga pernah beberapa kali ikut prosesnya Teater by Request dan Mas Eko selalu menekankan pada ikhlasan, kejujuran. Nah mungkin kenapa sih Mas kira-kira ini nilai-nilai yang sebenarnya itu adalah core atau soul dari teater itu malah sekarang banyak yang hilang gitu ketika diajarkan di sekolah-sekolah itu Mas? Ya karena terformat ya. Kemudian basicnya pada materi. Materi apa yang mesti diajarkan. Nah materi itu kalau di sekolah selalu ada dua kan istilahnya teori dan praktek. Atau istilahnya pengetahuan dan keterampilan. Nah guru yang tidak bisa berpraktek biasanya ngajarnya cuma teori saja. Guru yang bisa berpraktek pada akhirnya ujiannya pun teori saja kan begitu ujiannya kan milih ABCD itu loh. Soalnya apa pilihannya mau ABCD. Gampang aja nih soal paling gampang kuwi. Soalnya apa pilihannya mau ABCD. Jawabannya mau lurus to nek bener yo kleru. Nek kleru njaluk ngapura apa aja. Nah, hal-hal yang manusiawi ini sayangnya kan tidak muncul gitu. Nah, karena basicnya pada materi, terus materi harus tersampaikan sesuai dengan kurikuler, berbasis kurikuler. Nah, itulah yang membuat nilai-nilai sesungguhnya dari teater itu menjadi hilang atau tidak tertanamkan. Kalaupun tertanamkan itu muncul karena kesadaran yang terlambat. Misalnya begini, saya belajar di tempatnya Mas Gondol 3 tahun selama SMA. Mungkin karena Mas Gondol cara mengajarnya yang berbasis textbook, material dan berbasis pengalamannya, saya tuh nggak merasakan apa-apa selain berproses teater. Nah, ketika saya selesai sekolah SMA, saya kembali ke masyarakat, hidup lah ternyata apa yang saya pelajari di Pak Gondol itu bisa diterapkan di kehidupan. Nah, itu kesadaran yang muncul kemudian. Nah, ini sebetulnya kalau gurunya sejak awal sudah menanamkan itu akan lebih baik gitu. Kesadarannya itu muncul sejak ketika dia ikut berproses. Nah, yang menjadi masalah di situ Mas. Jadi nilai-nilai yang manusiawi itu yang sangat bijaksana dalam teater itu bisa menjadi hilang karena satu terformat, teaternya udah terstruktur ya, teater itu seperti ini, harus begini, teater adalah, ya kan gitu, tokoh protagonis adalah, kalau dalam pelajaran bahasa lebih ngeri, amanat adalah, ngeri banget pokoknya. Menurut Harimawan, berat pokoknya adalah. Nah, itu yang membuat nilai-nilai kemanusiaan itu sesungguhnya malah justru terkesampingkan gitu. Seperti kerjasama, disiplin, saling mengalah gitu. Terus kemudian mau mengakui kesalahan, terus kemudian mau mengagumi temannya. Terus kemudian mau juga bersusah untuk orang lain, mau menggembirakan teman itu tidak muncul di situ karena kemudian hasil akhir dari pembelajaran di sekolah itu kadang-kadang kan hanya terpatok pada nilai. Yang penting dapat nilai 8, 9 atau AB itu. Padahal sesungguhnya bukan itu. Dapat nilai 6 itu pun akan lebih baik daripada yang nilai 9, tapi ketika dia bisa menanamkan kemanusiaan dalam dirinya. Sesungguhnya kan demikian, tapi ini enggak muncul di praktik-praktik di sekolah kira-kira. Itu yang sayang sampai hari ini. Nah, tadi kan Mas Gondol juga sempat menyinggung soal itu Mas, festival. Festival di sekolah-sekolah. Nah, beberapa mungkin sekolah ataupun kepala sekolah masih beranggapan bahwa teater yang bagus itu ya teater yang bisa menang, nah gitu, atau paling enggak masuk nominasi lah. Nah, menurut ini pendapat Mas Eko sendiri saja, bagaimana menyikapi tentang hal itu Mas? Ya ini itu harus iso ning suwi banget iki, wangil iki. A dan ngil. Karena begini Mas.